TC Timnas Indonesia U23 terus digeber, Gerard Van den Broek beri kejutan. Nama Sirius Margono ramai dibahas jadi pemain tambahan di Timnas U23. Elkan Bagot tiba-tiba muncul jelang Piala AFF U23 2025. Isawap cetak gol debut bersama dengan Timnas Putri, tangis haru langsung pecah. Bek Belanda harga 17 miliar tiba-tiba kibarkan bendera merah putih, kirim kode untuk Timnas Indonesia. Heboh dua pemain diaspora dipastikan gabung Persija Jakarta. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Isawap menjadi pahlawan kemenangan Timnas Putri dengan mencetak gol ke gawang Kirgistan dalam laga perdana grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Dia mempersembahkan gol dan juga kemenangannya untuk sang nenek yang telah berpulang. Timnas Putri Indonesia mengawali perjuangan kualifikasi Piala Asia Wanita dengan manis. Skuad Garuda Pertiwi berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 di Indomil Arena. Satu-satunya gol kemenangan Timnas Putri Indonesia diciptakan oleh Isawap, pemain diaspora anyar milik Garuda Putri. Pemain berdarah Padang Sumatera Barat tersebut membobol gawang Kirgistan pada menit ke-66 usai memanfaatkan operan dari Claudia Skouneman. Gol itu terasa istimewa untuk Isawap karena dia berhasil melaksanakannya dalam laga debut bersama dengan Timnas Putri Indonesia. Dia memang berusaha menjadi WNI pada awal bulan ini. Saya merasa senang kami bisa memenangi pertandingan hari ini. Saya juga senang bisa mencetak gol perdana dan saya berharap bisa mencetak gol lebih banyak lagi, ujar Isawap. Diakui Isawap, ketegangan sempat dialami olehnya beberapa saat jelang pertandingan. Di satu sisi dia sangat bersemangat untuk mencetakkan debut. Isawap pun memainkan pertandingan perdananya bersama dengan Timnas Putri Indonesia sesuai harapan. Dia berhasil mencetak gol dan juga membantu meraih kemenangan. Dua pemain Timnas Indonesia dikabarkan gabung dengan Persija Jakarta. Kedua pemain tersebut adalah pemain diaspora Indonesia ataupun pemain Timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Indonesia. Kedua pemain tersebut saat ini tidak memiliki klub usai didepak klubnya masing-masing. Kedua pemain ini disebut sudah berbicara dengan klub barunya Persija Jakarta. Meski disebutkan belum melakukan tanda tangan kontrak, namun keduanya disebut sudah setuju membela The Jackmania. Sebelum dirumorkan membela Persija, keduanya bermain di Australia dan juga Malaysia. Lantas siapa kedua pemain tersebut? Dua pemain Timnas Indonesia dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Ketum The Jackmania Diki Sumarno. Diki Sumarno sepertinya sudah mendapatkan informasi dari manajemen Persija Jakarta. Dari beberapa media, Diki Sumarno tidak menyebutkan nama pemain tersebut. Diki Sumarno berharap kedua pemain diaspora itu benar-benar merapat ke Macan Kemayoran. Ada pemain diaspora yang akan merapat. Insya Allah semoga beneran ada pemain diaspora, kata Diki Sumarno. Diki Sumarno memberikan sedikit bocoran dua pemain Timnas Indonesia yang akan merapat ke Persija. Posisi itu di belakang dan juga depan. Ini berarti isu Tom Haye merapat ke Persija Jakarta kemungkinan besar batal, sebab Tom Haye berposisi sebagai gelandang. Sebelumnya Tom Haye diisukan merapat ke Persija setelah keluar dari klub Belanda Almere City. Namun kabar yang beredar Tom Haye tidak jadi merapat ke Persija. Nah, untuk posisi belakang kemungkinan besar yang merapat ke Persija adalah Jordi Amat. Jordi Amat sudah tidak punya klub usai keluar dari klub Malaysia Johor Darul Ta'zim. Sedangkan untuk posisi penyerang yang merapat itu adalah Rafael Strijk. Sama seperti Jordi Amat, Rafael Strijk tidak punya klub usai didepak oleh klub Australia Brisbane Roar. PSSI melalui program naturalisasi pemain keturunan kemungkinan menambah lagi amunisi untuk Timnas Indonesia U23 adalah Sirius Margono, kiper 23 tahun yang punya keturunan Indonesia Amerika Serikat sedang dipantau PSSI. Sirius Margono sudah setahun lebih menyandang status warga negara Indonesia, namun kiper 23 tahun tersebut belum juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski demikian, Sirius Margono tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk terus menampilkan performa terbaik di level klub. Kesempatan untuk membela Timnas Indonesia cepat atau lambat akan dipercayakan datang.
Seperti diketahui, Sirius Margono kini bermain di liga level tertinggi Kosovo. Sosok yang lahir di Amerika Serikat itu memperkuat KFC Dukaccini. Ia bisa menjadi aset besar untuk posisi kiper di timnas Indonesia masa mendatang. Belum lama ini, beberapa media mendapatkan kesempatan wawancara dengan Sirius Margono. Sang pemain menyebut ada pihak dari PSSI yang memantau kondisinya. Jadi, yang bisa saya katakan adalah saya tahu mereka sedang memantau saya sekarang. Mereka menyadari keberadaan saya di Kosovo. Dan mereka mengikuti kiprah saya, tapi saya tidak bisa mengatakan yang lebih dari itu, kata Sirius Margono. Sirius Margono tidak mau menyerah. Ia bertekad terus menampilkan performa terbaik di level klub. Kesempatan untuk membela timnas Indonesia cepat ataupun lambat akan percayakan datang. Sirius Margono memang memiliki keinginan yang besar untuk merasakan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun ia tentu tidak bisa memaksakan kehendak. Hak untuk memanggil atau tidak memanggil pemain tentu ada di tangan tim pelatih timnas Indonesia. Sirius Margono merasa hanya perlu terus bermain dengan baik di level klub. Saya hanya perlu melakukan yang selama ini saya lakukan, yakni bermain. Biarkan pelatih nanti yang menentukan, tegas Sirius Margono. Kabar Sirius Margono yang berpulang membela timnas Indonesia mendapat sorotan dalam pemberitaan di negara Vietnam. Melalui laman Sohu, Indonesia dianggap bisa tambah kuat lagi dengan pemain-pemain keturunan dan terkini adalah Sirius Margono. Back timnas Indonesia Elkan Bagot akhirnya muncul ke muka publik usai tadi dimasukkan di dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya kemunculan ke hadapan publik ini dibarengi dengan satu hal kecil yang ditutupi olehnya. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot tak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baik milik FC Buton tersebut tidak masuk ke dalam skuad pilihan Patrick Kluivert, kendati dirinya tampil apik bersama dengan Blackpool FC sepanjang musim 2024-2025. Tak dipanggilnya Elkan Bagot dalam skuad timnas Indonesia kemudian menimbulkan tanda tanya bagi publik. Apalagi Kluivert memanggil pemain-pemain yang tak punya menit bermain di musim lalu. Terlebih bek 22 tahun tersebut sempat datang ke tanah air, tepatnya ke Bali, dengan harapan dipanggil lagi. Apa dari pelatih asal Belanda itu tetap memutuskan mengabaikan nama dari skuad. Saya sudah berbicara sebelumnya dengan Elkan Bagot sebelum laga kualifikasi lawan Australia dan juga Bahrain. Dan dia bilang ke saya takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil. Itulah mengapa saya tidak memanggilnya, kata Patrick Kluivert. Setelah drama dirinya tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, kini Elkan Bagot kembali muncul ke hadapan publik. Bek klan Bangkok Thailand itu muncul ke hadapan publik lewat unggahan di media sosial Instagram pribadinya. Dalam unggahan terbarunya, Elkan tampak menikmati momen liburan bersama dengan kekasihnya. Diduga momen liburan ini tercipta di Amerika Serikat. Dalam kemunculannya ke hadapan publik ini, Elkan tampak menutupi satu hal kecil, yakni kolom komentar di unggahannya. Keputusan Elkan menutup kolom komentarnya bukanlah hal baru, apalagi saat dirinya mengunggah momen bersama dengan kekasihnya. Saat mengunggah momen dengan sang kekasih, Elkan memang lebih sering menutup kolom komentar karena komentar di tanah air yang dianggap kelewatan terhadap kekasihnya. Mantan bek junior Belanda ini mengirimkan sinyal kepada pelatih Patrick Kluivert agar menjadi kandidat naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Pasangan pemain seharga 17 miliar ini tiba-tiba memasang bendera merah putih di profil Instagramnya dalam beberapa waktu terakhir. Tersisa 4 bulan lagi perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kembali berlangsung. Sejumlah lawan tangguh jelas menanti Garuda. Bahkan 5 dari 6 tim di babak tersebut merupakan negara Timur Tengah yang sudah lama dikenal akan skill hingga ketahanan fisik mumpuni. Namun ada satu lini yang tampaknya mesti segera diperbaiki oleh Patrick Kluivert, yakni lini pertahanan setelah kemasukan 6 gol dari Jepang di laga terakhir. Sejauh ini ada Jahit Zes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat hingga Michel Gas di sektor pertahanan timnas Indonesia. Akan tetapi risiko cedera juga menghampiri mereka. Oleh karena itu PSSI maupun Patrick Kluivert mungkin bisa mempertimbangkan untuk mencari pemain diaspora lainnya sebagai langkah menambal kekurangan timnas Indonesia. Di tengah kegelisahan soal rapuhnya lini belakang skuad Garuda, tiba-tiba saja ada seorang bek asal Belanda yang memberikan sinyal tertarik membela timnas Indonesia. Adalah Tommy Estejago, mantan bek timnas Belanda junior yang kedapatan memasang bendera merah putih di profil media sosial Instagramnya.
Karena hal itu, ratusan netizen yang meninggalkan komentar di unggahan Tommy ST Jago untuk segera bermain bagi timnas Indonesia. Belum diketahui bagaimana hasil silat Indonesia yang dimiliki oleh Tommy ST Jago, namun ia dipastikan punya darah Belanda dan juga Curaçao.